sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Bapak Ibu yang seiman dalam Tuhan Yesus Kristus, khususnya Bapak Ibu yang berada di rumah, saya atas nama Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKE Palangka 1 menyampaikan salam dan selamat beribadah, yaitu ibadah Minggu hari ini tanggal 30 Agustus tahun 2020 yang dipimpin oleh Pendeta Max Susan STH dan didampingi oleh lingkungan pelayanan 6 yang bertugas hari ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun pada minggu ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kiranya Maha Besar Tuhan kita, Yesus Kristus, senantiasa memberikan berkat dan karunia-Nya yang berlimpah kepada kita sekalian. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, ibadah kita masih seperti ini, mengingat bahwa kita masih dalam situasi pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita melaksanakan ibadah secara live streaming yang untuk saat ini adalah yang ke-25 kalinya kita selenggarakan. Terkait pemberitahuan kami minggu lalu tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID di masa pandemi, kita telah menerima rekomendasi dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Tim Gugus Tugas COVID-19 Kota Palangkaraya. Dan untuk ini BPH dan semua pengurus lingkungan serta semua pendeta pelayanan telah melaksanakan rapat, yaitu tanggal 20 Agustus tahun 2020 yang lalu, antara lain diputuskan bahwa kita akan memulai ibadah di gereja, yaitu tanggal 13 September 2020, yang dimulai pukul 09 WIB pada 4 gereja lingkup jemaat kita, yang sifatnya terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Bapak Ibu yang saya hormati, berita jemaat selengkapnya adalah sebagaimana lembaran yang telah kami sampaikan pada rumah tangga Bapak Ibu sekalian. Saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada tim multimedia Hosana Jemaat GKE Palangka 1, baik sebagai soundman, kameramen, song leader, pemain musik, dan semua pihak yang terlibat, sehingga dapat terselenggaranya ibadah live streaming ini. Untuk ibadah live streaming kita ini kembali kami minta Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk like dan menekan subscribe guna mendukung channel di YouTube ini. Dengan memohon pertolongan Tuhan, semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat Gereja Kalimantan Evangelis Palangka 1 dimanapun berada. Hari ini kita beribadah dalam suasana yang disebut dengan tatanan normal baru, New Normal Life, di tengah pandemi COVID-19, yaitu tatanan hidup baru di mana terdapat perubahan perilaku dan cara saat menjalankan aktivitas normal. Oleh karena itu, liturgi dan pola pelayanan ibadah hari Minggu ini mengalami perubahan, namun tidak mengurangi substansi dan makna dari peribadatan kita. Pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual, dengan liturgi yang dimodifikasi sesuai dengan tuntutan tatanan normal baru, dengan menerapkan social distancing dan physical distancing. Mari kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Jemaat berdiri dan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, bait 1. Sementara itu, pendeta, penatua, diakon, dan petugas lainnya memasuki ruang ibadah. Mulia, mulia namanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita memulai ibadah kita dengan menerima votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita puji nama Tuhan dari PKJ nomor 55. Bait yang pertama sampai bait yang kedua. Hai puji namanya. Puji namanya semua.
Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Nas Alkitab sesuai Almanak GKE sebagaimana tertulis dalam Keluaran pasal 3 ayat pertama hingga ayat yang ke-15 di bawah judul perikop Musa diutus Tuhan. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu, mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa," dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah, dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau, dan apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku," lalu firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya, berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun."
Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Jemaat menyanyi dari Kidung Jumat nomor 356, bait pertama hingga bait yang kedua. Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman
Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan dasar firman Tuhan yang akan bersama kita renungkan dari Perjanjian Baru. Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Namun sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Syukur kami nyatakan kehadirat-Mu yang kudus, untuk segala berkat dan pemeliharaan, penyertaan, perlindungan, kesehatan dan kekuatan yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami hingga pada hari ini. Semuanya ini membawa kami untuk masuk dalam persekutuan secara live streaming dan memuji memuliakan nama-Mu. Bapa dalam kerajaan sorga, pada saat ini pula kami bersama-sama hendak belajar akan kehendak Tuhan yang terdapat dalam Alkitab. Kayak bersama menggumuli Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Baru kurniakan hikmat, kebijaksanaan, Roh Kudus-Mu berkuasa atas hati dan pikiran tidak hanya hamba-Mu, namun juga sidang jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Berkati kami melalui kebenaran firman-Mu dan jadikan kami sebagai alat terang damai sejahtera-Mu dalam dunia ini. Dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya bacakan bagian firman Tuhan dari Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28. Di bawah perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku,
ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah pengakuan Petrus dalam Matius pasal 16 ayat 16 bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah yang hidup, maka dalam bagian ini Yesus mendeklarasikan kepada para murid dan juga kepada Petrus tentang apa yang akan dialaminya selanjutnya di Yerusalem. Bahwa Yesus akan menderita. Dia akan disalibkan, dia akan mati. Di bawah kehendak dari tua-tua, imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Namun Yesus tidak sampai pada matinya saja Bapak Ibu Saudara. Karena sesungguhnya setelah kematian itu ada kebangkitan pada hari yang ketiga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mendengar apa yang dikatakan Yesus ini secara otomatis Petrus terkejut. Karena ia menganggap Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah. Dan tidak mungkin bagi Yesus untuk mengalami suatu kematian. Apa yang telah Yesus lakukan, mujizat-mujizat, perbuatan-perbuatan yang mencengangkan. Bagaimana mungkin orang yang begitu hebat, luar biasa, mampu mengadakan mujizat ini akan mati. Karena itu dalam bagian selanjutnya kita saksikan bersama bagaimana Petrus kemudian menarik Yesus dan mengatakan janganlah sampai hal itu terjadi padamu. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus menjawab dalam ayat yang ke-23. Enyahlah engkau iblis. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang perlu kita ketahui bahwa yang Yesus maksud dengan enyahlah engkau iblis itu bukan menuju kepada Petrus, tapi menuju pada iblis yang saat itu sedang memprovokasi Yesus melalui Petrus agar melawan kehendak Allah. Supaya Yesus jangan mengorbankan diri, menderita mati di kayu salib. Itulah mengapa kemudian Yesus mengatakan bahwa enyahlah iblis. Tujuannya bukan kepada Petrus, tapi kepada iblis yang memakai Petrus untuk memprovokasi Yesus agar melawan Allah, kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ayat yang ke-23 ini Yesus memberikan gambaran bahwa bukan kehendak manusia yang adalah kehendak Allah. Artinya bahwa kehendak Allah senantiasa bertentangan dengan kehendak daging manusia, keinginan daging manusia. Dan sekarang yang dicari oleh kita manusia adalah kehendak Allah di dalam Roh Kudus. Tidak ikut dalam kedagingan kita, dalam kesenangan dunia dan tubuh kita. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
ketika ia berbicara tentang kehendak Allah dan bukan kehendak daging manusia, maka Yesus berbicara dalam ayat yang ke-24 lebih spesifik lagi tentang siapa yang layak masuk dalam kerajaan sorga dan siapa yang tidak layak masuk dalam kerajaan sorga. Siapa yang mendapatkan nyawanya dan siapa yang tidak mendapatkan nyawanya atau kehilangan nyawanya. Maksudnya adalah ketika seseorang hidup dalam keinginan Allah, keinginan Tuhan, maka ia harus menyangkal diri, memikul salib penderitaan sebagaimana Yesus, dan mengikut Yesus hingga akhir. Tentu penyangkalan diri, memikul salib dan mengikut Yesus itu semua bukan keinginan daging, keinginan manusia. Secara khusus kitab Galatia menggambarkan keinginan-keinginan daging. Pencabulan, perseteruan, hawa nafsu, dan lain sebagainya. Tapi keinginan Allah, keinginan roh tercakup dalam 9 buah roh. Kasih, damai, sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan seterusnya. Barang siapa yang hidup dalam keinginan daging, ia tidak akan memperoleh kerajaan sorga. Tetapi siapa yang hidup menurut keinginan roh, keinginan Allah, ia akan memperoleh kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, lebih lanjut saya membawa kita untuk melihat ayat yang ke-28 dari bagian firman Tuhan ini. Ini menarik karena mungkin kita sepintas membacanya akan salah tafsir dengan apa yang Yesus katakan. Dalam ayat yang ke-28, sesungguhnya di antara orang-orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Bapak Ibu Saudara, yang disampaikan ini jelas merujuk pada Petrus dan rekan-rekannya, murid-murid Tuhan Yesus, bahwa mereka tidak akan mati sampai Yesus datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Kalau kita memikirkannya, Yesus datang sebagai Raja dan kerajaannya, mungkin ini berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Pada peristiwa akhir zaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebuah tafsiran mengatakan bahwa ini tidak berujuk pada kedatangan Yesus yang kedua kali di akhir zaman. Sebab kalau itu merujuk pada kedatangan Yesus yang kedua kali di akhir zaman, Petrus dan murid-muridnya sudah lama mati. Sudah lama tidak ada dalam dunia ini. Tapi bahasa ini, teks ini, ayat ini berbicara tentang peristiwa kebangkitan Yesus Kristus dari kematiannya. Ketika Yesus dibangkitkan, ia dipermuliakan Bapa dan ia adalah Raja. Kerajaan sorga yang diberitakan, yang dibawa. Sampai pada Yesus naik ke sorga dan peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Pada saat itu Bapak Ibu Saudara, para murid Petrus dan murid-murid yang lain masih dalam keadaan hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan ini, apa yang mau kita refleksikan bersama, apa yang mau kita renungkan bersama. Bapak Ibu Saudara, saya tertarik dengan 3 kata. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Apa artinya ini? Menyangkal diri adalah melawan seluruh keinginan-keinginan yang mengedepankan kedagingan kita dan meninggalkan keinginan-keinginan Tuhan dalam diri kita. Saya ambil contoh simpel saja Bapak Ibu Saudara. Kepada Bapak Ibu Saudara ketika hari Jumat atau Sabtu,
itu dikirimi link Facebook ataupun YouTube untuk bisa diakses bersama mengikuti ibadah Minggu di Jemaat GKI Palangka 1. Maka sekarang menjadi pilihan Bapak Ibu Saudara. Apakah kita mempergunakan waktu pada hari Minggu sejam 2 jam untuk ikut ambil bagian beribadah, bersekutu bersama-sama dengan link yang sudah diberikan, atau kita mau melakukan pekerjaan yang lain dan melupakan kegiatan peribadatan kita, ibadah kita, persekutuan kita. Kita mau liburan karena hari Minggu, weekend bersama dengan keluarga. Itu semua adalah pilihan Bapak Ibu Saudara. Atau untuk anak muda nih, dengan kuota yang ada, dengan jaringan internet wifi yang ada, apakah mau memberikan waktu untuk Tuhan sejam 2 beribadah bersekutu, atau mau menonton drama Korea, atau mau main Mobile Legends? Itu pilihan Bapak Ibu Saudara. Maukah kita memberikan waktu kita untuk Tuhan? Dan ini proses penyangkalan diri dari keinginan-keinginan daging kita untuk bersesuaian dengan keinginan Tuhan di dalam Roh Kudus. Selanjutnya adalah memikul salib. Ini berbicara tentang memikul penderitaan. Penderitaan macam-macam Bapak Ibu Saudara. Fitnah, dikucilkan, tidak dianggap, dihina, digunjingkan, dan lain sebagainya. Atau yang paling dekat dengan kita, yang Bapak Ibu Saudara dan sekarang saya juga alami, kita semua alami. Ketika kita berhadapan dengan virus corona atau pandemi COVID-19 ini. Kalau dulu Bapak Ibu Saudara saya katakan mudah saja ketika bertemu dengan saudara, dengan rekan, dengan teman, dengan jemaat, dengan rekan sekerja untuk bersalaman. Atau untuk sekedar bercerita dengan waktu yang panjang, bahkan bercepika-cepiki dan lain sebagainya. Namun ketika kita bersama-sama diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 ini, demi menjaga protokol kesehatan kita, keluarga dan bersama, maka kita tidak hanya menggunakan masker saja, mencuci tangan sesering mungkin, menggunakan hand sanitizer dan lain sebagainya. Tapi juga dalam hal kita bersosialisasi. Makanya kemudian ada dikatakan bahwa ada social distancing, physical distancing. Jaga jarak seperti itu. Kalau dulu mudah saja bagi kita untuk bersalaman, bercepika-cepiki dan lain sebagainya. Tapi kini segala sesuatunya dibatasi. Bersalaman diganti dengan salam namaste atau hanya bersentuhan siku. Kemudian tidak bisa lagi sebebas dulu cium pipi kiri, cium pipi kanan ketika bertemu dengan rekan. Saya katakan ini proses yang kita alami bersama dan ini bisa disebut sebagai penderitaan. Namun penderitaan ini mengerjakan kebaikan tidak hanya bagi diri kita, tapi juga bagi keluarga kita, orang-orang yang dikasihi. Sehingga kita aman, selamat dari virus COVID-19. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, ketika berbicara tentang mengikut Yesus, saya mengatakan bahwa ini adalah komitmen. Komitmen yang sama-sama saya yakini Bapak Ibu Saudara dan saya menghadapinya. Ketika Bapak Ibu Saudara memilih untuk menjadi Kristen. Dan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya diperhadapkan. Paling tidak dengan 3. Harta, tahta, atau cinta. Mana yang mau dipilih nih? Saya ambil contoh kecil saja. Ketika seorang mengatakan, Bapak mau jadi gubernur kan? Nah kalau Bapak mau jadi gubernur, nanti Bapak bilang kalau agama Bapak bukan Kristen.
Ibu, supaya ibu nanti mendapatkan respon yang baik dari masyarakat di sana, jangan bilang ya kalau ibu Kristen. Ini pasti akan kita alami, akan kita perhadapkan. Ketika orang mau berlaku jahat dengan kita, berlaku curang dengan kita, dan orang mengatakan kamu Kristen atau bukan. Ini akan menuntut konsekuensi di dalamnya. Bahwa ketika kita mengaku Kristen, otomatis kita akan mengalami segala hal yang kurang baik, kurang pantas. Tapi semuanya ada pada kita. Pilihan kita bersama. Apakah kita mau tetap pada komitmen, saya ikut Yesus sampai akhir hayat saja, atau saya mau tinggalkan Yesus. Karena sekarang lebih manis nih, lebih indah. Harta, tahta, dan cinta. Semua ada pada kita. Pilihan ada pada kita. Sebagai bagian akhir dari firman Tuhan ini, saya mengajak kita semua untuk kembali memaknai proses kehidupan kita. Saya katakan bahwa proses kehidupan dalam dunia ini adalah proses yang singkat. Usia dari lahir sampai mati itu singkat. Meskipun kita katakan panjang ya, 70, 80, 90 dan lain sebagainya. Tapi saya mau mengatakan itu singkat dibandingkan dengan kehidupan kita selama-lamanya dalam kerajaan sorga bersama dengan Tuhan. Sekarang apa pilihan kita? Kalau kita pilih di dunia ini, hidup kita singkat, tapi kita mati nanti pasti kita berada dalam neraka. Tapi kalau kita pilih ikut Yesus, dengan berbagai kesulitan, tantangan, rintangan yang ada, maka ketika kita mati nanti, Tuhan membawa kita bersama-sama Dia dalam kerajaan sorga. Kehidupan dalam kerajaan sorga, Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang kekal, kehidupan yang selama-lamanya. Dan ini yang kita cari, Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk dalam serangkaian doa syafaat kita yang diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga. Terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama-sama. Kami percaya roh Tuhan berkuasa atas kami, sehingga kami boleh hidup dalam jalan kebenaran-Mu, meraih damai dan sejahtera yang melimpah. Mampukan kami untuk setia kepada Tuhan dalam memikul salib kami, dalam menyangkal diri kami, dan setia hingga akhir hayat mengikut Yesus. Bapak dalam kerajaan sorga, mari berkati sidang jemaat-Mu, pribadi tiap pribadi, keluarga masing-masing. Di masa pandemi COVID-19 ini, kiranya Tuhan terus memberikan kesehatan, kekuatan, umur panjang dan berkat atas setiap pekerjaan dan usaha kami. Jauhkan dari segala sakit penyakit, malapetaka mara bahaya. Tutup bungkus kami dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Anak-anak kami Tuhan berkati, diberikan kecerdasan, kepintaran, dan kepandaian dalam meraih cita-cita dan harapan serta masa depan mereka. Diberkati jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, kuasa-Mu dinyatakan atas mereka, sehingga mereka beroleh pemulihan dan kesembuhan melalui segenap pengobatan dan perawatan yang dijalani. Kuatkan, hiburkan jemaat yang berbeban berat dalam keputusasaan dalam pergumulan, penderitaan maupun yang berduka. Berkatilah jemaat Tuhan yang lanjut usia, janda duda, anak yatim piatu. Kami serahkan jemaat Tuhan yang bersuka cita pula atas pertambahan usia kelahiran maupun pernikahan. Kiranya sukacita, berkat, damai sejahtera mengiringi hidup mereka hari demi hari. Yang mencari pekerjaan Tuhan berkati, agar mereka juga memperoleh pekerjaan, dan yang mencari pasangan hidup Tuhan berkati, agar mereka boleh dipertemukan dengan pasangan hidup seia sekata dalam kasih Kristus. Secara khusus Tuhan, kiranya Engkau memberkati gereja Kalimantan Evangelis dari tingkat sinode, resort jemaat, dan lingkungan pelayanan. Secara khusus kami serahkan Jelis Jemaat GKI Palangka 1, para pendeta, penetua, diakon, guru agama, guru sekolah minggu, pemain musik, sound leader, dan mereka yang mempersiapkan ibadah live streaming ini. Kiranya seluruh program kerja penata layanan
di masa COVID-19 ini senantiasa membawa sukacita, damai sejahtera, dan keselamatan. Bapa dalam kerajaan sorga diberkati juga pemerintah kami dalam seluruh karya dan kerja untuk menghadirkan keadilan, kedamaian, keamanan, kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Terutama masalah pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Kami doakan para gugus tugas, dokter dan tenaga medis yang terus berjuang untuk menghentikan laju penyebaran virus corona. Agar mereka dalam keadaan sehat dan selamat. Kami doakan juga mereka yang berjuang untuk boleh sembuh dari virus corona. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Bagi kami Tuhan, kami percaya bahwa dengan protokol kesehatan yang kami taati, kami juga turut serta mendukung dalam proses laju dari penyebaran COVID-19 ini. Terima kasih ya Bapak, inilah serangkaian doa kami. Kami bawa dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang ajarkan berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan dan dengarkanlah firman-Nya tentang persembahan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mazmur pasal 54 ayat yang ke-8 dan 1 Tawarikh 29 ayat 17a. Sebelum menyerahkan semua persembahan, mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini. Supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan melalui amplop yang telah dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian dan dikumpulkan secara mandiri kepada Majelis Jemaat GKE Palangka 1 atau pengurus lingkungan masing-masing, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 293 bait yang pertama. Puji Yesus. Langit
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Diakhiri dengan menyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin, amin, amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak
pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.